Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 901 Raja Ular Taring Merah. Kera berambut putih dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang, dan bahkan Tang Bufan pun sangat terkejut. Kera ini adalah monster-monster di alam ramuan manusia tingkat kelima. Lin Bai, yang berada di alam dan tingkat keempat, mampu melompati dan membunuh dengan begitu mudah. Pada saat ini, pemahaman Tang Bufan tentang Lin Bai sekali lagi mencapai tingkat yang baru. Lin Bai, kamu benar-benar monster. Tang Bufan menunggangi babi hutan dan memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai baru saja memurnikan darah kera berambut putih, menyingkirkan pedang Qingge, dan berkata sambil tersenyum, Bufan, tolong singkirkan kera ini, sehingga kamu dapat menyelesaikan penilaian hari ini. Tang Bufan berkata sambil tersenyum, lalu kamu di mana? Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatirkan aku. Karena babi hutan ini tahu di mana monster tingkat 5 di alam manusia berada, biarkan dia memimpin kita untuk menemukannya. Setelah mendengar ini, Tang Bufan berpikir dengan hati-hati. Kekuatan Lin Bai begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh kera berambut putih di alam ramuan manusia tingkat kelima, sehingga juga mudah untuk membunuh monster-monster di tingkat kelima. Dari alam ramuan manusia, bagaimana kamu bisa begitu malu? Kalau begitu aku tidak sopan, Lin Bai. Tang Bufan tertawa main-main dan memasukkan kera berambut putih itu ke dalam tas penyimpanan. Namun, Tang Bufan juga memperhatikan bahwa tidak ada setetes pun darah iblis yang tersisa di tubuh kera berambut putih itu, dia menduga semuanya telah hilang, jadi dia tidak bertanya lagi. Ayo pergi, tidak banyak yang tersisa di sini. Lin Bai melompat ke punggung babi hutan berkulit hitam itu. Babi hutan berkulit hitam memandangi tubuh kera berambut putih, dengan rasa tidak percaya pada matanya yang merah darah, dan terus berkata dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kera adalah anggota pegunungan Xin Xingshan. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh orang ini dengan begitu mudah? Ini bohong, kata babi hutan berkulit hitam di dalam hatinya. Seekor babi hutan berkulit hitam menghantam kaki Tang Bufan dengan keras, menyebabkan babi hutan berkulit hitam itu kembali menjerit kesakitan. Tang Bufan tersenyum dan berkata, babi kecil, bawa kami mencari monster lain di alam manusia tingkat kelima. Sudah kubilang, jangan main-main, jika tidak, aku akan langsung membunuhmu. Ya, babi hutan berkulit hitam itu mengangguk setuju. Namun di dalam hati babi hutan berkulit hitam, 18 generasi nenek moyang Tang Bufan semuanya disambut di samping, gila, dasar pria gendut, kamu sangat berat dan kamu masih duduk di punggungku. Katamu aku babi, kamu lebih baik dariku. Bahkan lebih berat. Kamu adalah babi. Seluruh keluargamu adalah babi. Oke, kamu akan menemukan monster alam ramuan manusia tingkat 5, lalu aku akan membawamu menemui Raja Ular Bergading Merah. Racunnya cukup untuk meluluhkan semua lemak di tubuhmu. Setelah babi hutan berkulit hitam itu mengucapkan beberapa kata keji di dalam hatinya, dia berbalik dan memimpin Lin Bai dan Tang Bufan ke arah lain. Tempat ini adalah gunung hitam kecil di bawah gunung Xinxing. Gunung hitam ini, baik tumbuh-tumbuhan maupun biji di gunung tersebut, semuanya berwarna hitam, tanpa warna lain. Terlepas dari apakah itu monster atau pejuang, selama berada dekat dengan gunung hitam ini, akan ada perasaan tumpul di hati. Dari tampilan ini, tempat ini bukanlah tempat yang bagus. Babi hutan berkulit hitam tiba di gunung hitam ini dan berkata, ada monster alam ramuan manusia tingkat 5 di sini, bernama Raja Ular Bergading Merah. Ia lebih menakutkan daripada kera berambut putih. Ketika Tang Bufan mendengar ini, dia berteriak, apa? Lebih menakutkan dari kera berambut putih, babi kecil, kamu ingin menggunakan kekuatan Raja Ular Gading Merah untuk membunuh kita berdua. Kata babi hutan berkulit hitam dengan ngeri ketika dia mendengar bahwa Tang Bufan telah mengungkapkan pikiran kecilnya. Tidak, beraninya aku, hidupku ada di tanganmu. Jika kamu pikir kamu terlalu lemah, maka jangan pergi ke Black Mountain, aku akan membawamu menemukan alam ramuan manusia lainnya. Itu adalah monster tingkat kelima, kata babi hutan berkulit hitam. Tang Bufan berkata kepada Lin Bai, Raja Ular Bergigi Merah ini bahkan lebih menakutkan daripada kera berambut putih tadi. Saya pikir kita bisa melupakannya dan mencari monster tingkat 5 lainnya di alam manusia. Pokoknya, ini babi ini. Pimpin jalan dan kita tidak perlu khawatir menemukan monster lain. Lin Bai tersenyum dan berkata, sekarang kita sudah sampai di sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku juga ingin melihat betapa menakutkannya Raja Ular Bergigi Merah ini. Bufan, tunggu aku di sini, aku akan masuk. Itu saja. Lin Bai melompat dari babi hutan berkulit hitam dan berjalan menuju Gunung Hitam. Tang Bufan mengingatkan, Lin Bai, hati-hati. Jika kamu dikalahkan oleh Raja Ular Taring Merah, panggil aku dan aku akan segera menyelamatkanmu. Kalau begitu kita akan lari. Tang Bufan berkata kepada Lin Bai.
Lari saja. Haha. Ketika Lin Bai mendengar kalimat ini, dia langsung merasa senang. Dengan Tang Bufan di sisinya, orang ini hanyalah harta karun hidup. Babi hutan berkulit hitam menyaksikan Lin Bai berjalan ke Gunung Hitam dan mencibir di dalam hatinya, Raja Ular bergading merah 3 kali lebih kuat dari kera berambut putih. Lawan aku, anak kecil. Jika kamu masuk, kamu tidak akan pernah kembali. Aku sudah tua. Babi itu akhirnya bebas. Gila, ketika kamu melihat pria gendut di punggungku, buanglah, injak beberapa kali, kupas dan nyalakan lentera langit. Tidak, 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 jika kamu tidak menyalakan lentera langit, babi tuaku akan memotong daging dan darahnya sedikit demi sedikit. Babi hutan berkulit hitam sedang memikirkan cara membuat Tang Bufan mati dengan sangat kejam. Lin Bai berjalan ke Gunung Hitam selangkah demi selangkah. Sepanjang perjalanan, Lin Bai melihat banyak tulang putih. Tulang-tulang ini bertumpuk di jalan, yang sangat menarik perhatian. Jiaga, ini dia lagi. Aku kenyang, jadi kamu bisa mengeringkannya selama musim dingin. Tiba-tiba, cibiran seperti wanita tua datang. Suara dingin ini sangat tidak menyenangkan dan sampai ke telinga Lin Bai. Lin Bai terkejut, dan matanya segera mengamati ke segala arah, mencari monster yang berbicara. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, ini pasti Raja Ular bergading merah yang dibicarakan oleh babi hutan berkulit hitam. Di mana? Lin Bai melihat ke segala arah dan tidak melihat jejak monster apapun. Fiuh! Tiba-tiba pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara. Lin Bai segera merasakan bayangan kematian menyelimuti dirinya. Lin Bai buru-buru berbalik dan melihat benda hitam tajam seperti panah mengenai leher Lin Bai. Dan ketika ia tiba di depan Lin Bai, ia membuka mulut besarnya, memperlihatkan 2 taring merah di mulutnya. Ini adalah Raja Ular Taring Merah. Awalnya, Lin Bai mengira Raja Ular Taring Merah akan menjadi monster besar. Namun siapa sangka Raja Ular Bergigi Merah, penguasa Gunung Hijau baru, ternyata adalah seekor ular kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter. Benar sekali pepatah mengatakan, orang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Raja Ular Bergading Merah membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Lin Bai dengan giginya yang tajam. Taring merah adalah tempat yang memberikan bayangan kematian terkuat pada Lin Bai. Lin Bai merasa selama 1 inci gigi merahnya terkontaminasi, Lin Bai akan segera mati. Langsung, Lin Bai segera berbalik dan menggunakan sayap angin dan guntur untuk bergerak ke samping. Raja Ular Taring Merah melewatkan serangannya dan menghilang seketika setelah mendarat. Hilang lagi. Lin Bai berseru, mencarinya dengan tergesa-gesa. Haha, responnya bagus, tapi itu hanya seekor semut yang berjuang untuk hidupnya, dan semuanya sia-sia. Jika kamu bisa menghindarinya untuk pertama kali, bisakah kamu menghindarinya untuk yang kedua kalinya? Aku masih punya banyak waktu, jadi aku bisa bermain denganmu perlahan. Suara Raja Ular Bergading Merah terus bergema di telinga Lin Bai. Suaranya seperti suara wanita tua, tidak menyenangkan dan kasar, membuat seluruh tubuh orang mati rasa dan bulu kuduk berdiri. Bab 902, Raja Ular 100 Kaki. Lin Bai berdiri di sana dengan wajah muram, matanya mengecil dan dia melihat ke segala arah. Setelah Raja Ular Taring Merah mendarat di tanah, dia langsung menghilang. Lin Bai juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nak, berapa banyak lagi serangan yang bisa kamu hindari? Sebuah suara dingin dan tidak menyenangkan datang. Tiba-tiba, bulu-bulu di tubuh Lin Bai berdiri. Kemudian ekspresi Lin Bai berubah, dan dia dengan cepat bergerak ke samping. Itu bayangan kematian lagi. Saat Lin Bai pergi, kilat hitam melintas, dan sepasang taring merah menyala. Apa yang terjadi? Aneh. Wajah Lin Bai menegang, merasa Raja Ular Bergigi Merah ini agak sulit untuk dihadapi. Karena Raja Ular Gading Merah ini adalah salah satu monster level 5 yang lebih kuat di alam manusia di New Green Mountain, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa dan memang tidak mudah untuk dihadapi. Karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu untuk keluar. Sayap Dewa Angin dan Petir. Ekspresi Lin Bai sangat tajam, dan dia segera melompat dan terbang di udara, menatap Gunung Hitam. Di bawah, pedang King Ge dengan ganas. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas dengan semburan pedang. Boom, boom, boom. Energi pedang yang kuat turun dari langit satu demi satu, dan mendarat di Black Mountain dengan tebasan yang tak terhentikan. Kakak, suara ledakan datang, dan gunung hitam itu hancur berkeping-keping oleh lebih dari 100 energi pedang menakutkan Lin Bai. Ah! Bocah sialan! Beraninya kau menghancurkan sarangku. Aku akan memberitahumu bahwa tulang-tulangmu akan direndam dalam racunku dan disiksa selama ribuan tahun. Ketika gunung hitam runtuh, sebuah jeritan melengking keluar. Menyebar seperti api, melampaui gunung hitam. Tang Bufan sedang menunggangi babi hutan, menyaksikan Lin Bai terbang ke langit, menebas energi pedang itu penuh dengan kengerian. Aku pergi, Lin Bai marah.
Tang Bufan melihat penampilan Lin Bai dan langsung tahu bahwa Lin Bai benar-benar marah. Babi hutan berkulit hitam berkata dengan gembira di dalam hatinya, ular tua, Bu Ular, jangan biarkan babi tua itu jatuh, kamu harus membunuhnya, kamu harus membunuhnya. Di Gunung Hitam, Lin Bai menebas dengan ratusan energi pedang, langsung memotong setengah dari gunung hitam besar ini menjadi beberapa bagian. Mengapa kamu tidak keluar untuk bertarung? Baiklah, aku akan meratakan gunung ini sepenuhnya. Ketika Lin Bai melihat Raja Ular Taring Merah belum muncul, dia segera mencibir di wajahnya, melambaikan energi pedangnya lagi, dan menebas. Ah! Nak, aku akan bertarung denganmu. Melihat Lin Bai hendak mengambil tindakan lagi, suara wanita tua itu tiba-tiba menjerit dengan sedih. Tiba-tiba, kilat hitam keluar dari gunung hitam. Raja Ular Taring Merah menyerang lagi. Pada saat ini, Lin Bai menangkap setiap gerakan Raja Ular Taring Merah dalam sekejap, dan seringai muncul di sudut mulutnya, aku sudah lama menunggumu. Satu pedang tanpa batas. 5. Elemen ramuan ilahi di tubuh Lin Bai bergejolak, dan roh melonjak, dan kekuatan melonjak keluar dari tubuh. Cahaya satu pedang mendinginkan 19 negara bagian. Pedang Lin Bai jatuh dengan keras dan mengenai Raja Ular Bergading Merah secara langsung. Ledakan keras. Energi pedang yang kuat langsung menghempaskan Raja Ular Gading Merah, dan dia mendarat dalam keadaan tercela 100 meter jauhnya. Raja Ular Taring Merah dipaksa oleh Lin Bai untuk muncul dalam pertarungan, yang merupakan tindakan yang tidak berdaya. Sekarang jika Lin Bai terus menghancurkan seperti ini, gunung hitam ini mungkin benar-benar akan dihancurkan oleh Lin Bai. Saat itu, Raja Ular Taring Merah akan kehilangan perlindungan alaminya, dan Lin Bai dapat dengan mudah menemukannya. Pada saat ini, Lin Bai menghempaskan Raja Ular Taring Merah dengan pedang, dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat ular tipis di kerikil 100 meter jauhnya, Lin Bai perlahan berjalan mendekat. Serangan pedang tadi sudah cukup untuk melukai Raja Ular Taring Merah secara serius. Kuek, dasar bocah sembrono, kamu berhasil membuatku kesal. Selanjutnya, biarkan kamu melihat kekuatanku. Raja Ular Bergigi Merah itu jatuh lemas ke tanah, seolah-olah dia akan mati, tetapi pada saat ini dia perlahan mengangkat kepala ular itu dan menatap Lin Bai dengan seringai aneh di matanya. Lin Bai tampak kaget dan buru-buru berhenti bergerak maju. Tiba-tiba, perasaan krisis memadat di Lin Bai. Terkikik. Seringai aneh terus berdatangan. Raja Ular Kecil Bergading Merah tiba-tiba menjadi ganas, dan tubuhnya berputar dengan cepat. Dengan setiap putaran, tubuh Raja Ular Taring Merah bertambah besar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, seekor ular piton besar sepanjang 1000 meter muncul di depan Lin Bai. Ini. Lin Bai melihat ular hitam kecil itu berubah menjadi ular piton raksasa yang bisa menelan langit dan menghancurkan matahari. Dampaknya sangat kuat. Lin Bai tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Semut, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Itu hanya ilusiku saja, inilah diriku yang sebenarnya. Raja Ular Bergading Merah berubah menjadi ular piton sepanjang 100 kaki, dengan sepasang ular mata berkedip dengan kebencian yang kuat. Menatap Lin Bai, seluruh kepala ular memancarkan aura teror yang kuat. Tang Bufan melihat seekor ular piton raksasa muncul di luar Montenegro, dan dia segera berseru, ibuku, ular yang besar sekali. Ular sebesar itu tidak bisa direbus dalam satu panci. Tang Bufan berkata dengan malu, ekspresi sedih di wajahnya. Babi hutan berkulit hitam berkata dengan gembira, hahaha, aku marah, aku marah. Bocah manusia itu telah membuat marah Raja Ular Bergading Merah. Tunggu kematian. Tidak ada monster atau prajurit yang bisa bertahan dari mulut Raja Ular Bergading Merah. Babi tuaku akan bebas. Babi hutan berkulit hitam sangat bersemangat dan bahagia di dalam hatinya. Lin Bai berdiri di atas kerikil gunung hitam, menatap Raja Ular Bergading Merah yang melingkar tinggi, ekspresinya tenang. Haha, kamu semakin tua dan lebih mudah berurusan denganmu. Lin Bai berkata dengan sedikit senyum di dalam hatinya. Segera, pedang King Ge terangkat, niat pedang itu melonjak ke langit, dan kekuatan pedang mencapai awan. Nak, kamu menghancurkan sarangku. Ini adalah dendam yang mematikan. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Raja Ular Gading Merah sangat marah, memancarkan aura ganas. Kepala ular itu menukik turun dari langit dan terbuka mulutnya berdarah. Mulut besar ini terbuka, seolah ingin menelan dunia sekaligus. Bagus sekali. Langit dan bumi hancur. Ketika Lin Bai melihat Raja Ular Bergading Merah datang, dia segera menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya langsung berdiri. Niat pedang mengguncang kehampaan, dan dunia mulai bergetar hebat. Aura yang membuat segala sesuatu layu segera memenuhi udara dalam jarak 1000 meter. Fiuh, aku melihat cahaya pedang meledak ke langit dari gunung hitam, terbang melewati kepala Raja Ular Bergading Merah. Gemuruh.
Dalam sekejap, kepala ular yang meluncur ke bawah dengan kekuatan luar biasa langsung pecah dan memuntahkan darah iblis. Kepala ular itu patah dan jatuh dengan keras ke tanah sehingga menimbulkan kawah besar. Lin Bai bergegas ke langit, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Raja Ular bergading merah telah dipenggal oleh pedangnya sendiri, dia segera tersenyum lembut di wajahnya dan perlahan mendarat di tanah. Saat ini, Tang Bufan berlari menaiki babi hutan. Wajah Tang Bufan dipenuhi ekstasi. Namun mata babi hutan berkulit hitam itu dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat tubuh Raja Ular bergading merah, matanya kusam. Babi hutan berkulit hitam tidak percaya bahwa Raja Ular bergigi merah yang mengungkapkan identitas aslinya sebenarnya dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang. Bab 903 Ratu Laba-Laba. Tang Bufan berkata dengan sangat gembira, "Sialan, Lin Bai, kamu sangat galak, kamu membunuh ular sebesar itu." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Ini juga monster tingkat 5 di alam ramuan manusia. Bufan, karena kamu sudah memiliki kera berambut putih itu, maka monster alam ramuan manusia tingkat 5 ini adalah milikku." Tang Bufan berkata sambil tersenyum, "Hei, tentu saja itu milikmu. Aku juga bisa menyelesaikan penilaiannya. Terima kasih untuk bantuanmu, aku tidak memiliki kekuatan untuk membunuh ular sebesar itu. Cukup bagiku untuk memiliki monster alam ramuan manusia tingkat 5 untuk menyelesaikan tes. Monster lainnya adalah milikmu. Aku tidak punya tetap ingin. Berjuanglah untuk 10 besar dalam penilaian. Lagi pula, dengan monster sepertimu di sini, pada dasarnya aku tidak punya harapan untuk masuk 10 besar." Kata Tang Bufan tanpa peduli. Lin Bai menyingkirkan tubuh Raja Ular Taring Merah dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak ingin bertarung, tapi aku ingin bertarung." Du Guyun mengatakan sebelumnya bahwa grup pendatang baru adalah tempat termudah untuk mendapatkan poin. Setiap tes dari grup pendatang baru Lin Bai akan bekerja keras untuk mendapatkan poin. Selain itu, Lin Bai dan Du Guyun telah membuat kesepakatan bahwa jika Lin Bai memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pendatang baru, Du Guyun secara pribadi akan menghadiahi Lin Bai 100.000 poin. 100.000 poin, apalagi murid biasa, bahkan tetua tingkat tinggi pun akan tergoda. Bufan, karena kamu tidak ingin mengikuti kompetisi, pergi saja ke tempat berkumpul dan tunggu. Selanjutnya, saya ingin mencoba melihat apakah saya bisa masuk 10 besar. Tang Bufan mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan kembali dulu. Aku akan memberimu babi kecil ini. Dengan itu, kamu selalu dapat menemukan monster di alam manusia tingkat kelima." Lin Bai mengangguk. Memang benar, dengan babi hutan yang memimpin, Lin Bai akan menghindari banyak jalan memutar di pegunungan hijau baru. Tang Bufan melompat dari babi hutan itu, menepuk kepala babi hutan itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Babi kecil, kamu harus patuh. Lin Bai tidak semudah diajak bicara seperti aku. Jika kamu tidak menurut, dia akan membunuh kamu dengan satu pedang. Itu milikmu." Babi hutan berkulit hitam itu merasakan banyak kepahitan, terutama gelar babi kecil yang hanya merupakan penghinaan baginya. Namun kini babi hutan berkulit hitam itu tidak berani melanggar perintah Tang Bufan dan Lin Bai, lagi pula nyawanya ada di tangan mereka sekarang. Oleh karena itu, babi hutan berkulit hitam itu hanya bisa mengangguk sambil menangis terhina. Dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya, dia harus menemukan cara untuk membunuh Lin Bai dan Tang Bufan, mendapatkan kembali kebebasannya, dan menjadi anak babi kecil yang bebas dengan kekuatan rubah dan harimau. Setelah Tang Bufan memberi Lin Bai beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Lin Bai melompat ke punggung babi hutan dan berkata, "Ayo pergi, di mana monster selanjutnya?" Babi hutan berkulit hitam buru-buru mencari ingatannya dan berpikir, monster tingkat kelima di alam manusia yang terlalu lemah sama sekali bukan milik Lin Bai. Lawan tidak bisa membunuhnya, jadi dia hanya bisa membawanya untuk menemukan yang terkuat. Saya tahu ada binatang iblis di alam ramuan manusia tingkat kelima. Kekuatannya tidak lemah. Saya ingin tahu apakah Anda berani pergi, babi hutan berkulit hitam itu bertanya dengan hati-hati. Lin Bai berkata, "Pimpin jalan." Ketika babi hutan berkulit hitam mendengar ini, Lin Bai bahkan tidak bertanya tentang asal-usul monster ini dan membiarkannya memimpin. Sangat percaya diri. Ini tidak bisa disalahkan karena Lin Bai terlalu percaya diri. Sekarang, dengan kekuatan Lin Bai di alam ramuan manusia tingkat keempat, ditambah dengan banyak metodenya, dia dapat dengan mudah membunuh monster dan prajurit di alam ramuan manusia tingkat ketujuh. Sekarang dia telah membunuh Raja Ular bergigi merah dan kera berambut putih, dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatan Lin Bai. Di Gunung Hijau baru ini, Lin Bai pada dasarnya dapat membunuh semua monster di alam ramuan manusia tingkat kelima secara instan dengan satu pedang. Alasan Lin Bai menggunakan seni pedang Nirvana adalah karena dia ingin memperdalam hubungan dengan seni pedang Nirvana.
Babi hutan berkulit hitam membawa Lin Bai menuju hutan gelap di Xinxingshan. Saat dia berjalan lebih jauh, Lin Bai merasa bumi dan udara di sekitarnya sangat lembab. Apakah ada orang? Lin Bai mengendarai babi hutan ke dalam hutan. Dia mendongak dan melihat selusin prajurit berdiri tidak jauh dari sana. Mereka berdiri di sana, berbisik pelan dari waktu ke waktu, dan mengerutkan kening di lain waktu. Babi hutan berkulit hitam itu melihat pejuang manusia lainnya dan segera mengikuti jejak mereka. Ada perseteruan hidup dan mati antara monster dan pejuang. Sekarang babi hutan berkulit hitam bertemu Lin Bai, itu cukup sial, tapi dia tidak menyangka akan bertemu prajurit lain di sini, bukankah dia akan mati tanpa jejak sampah? Melihat babi hutan berkulit hitam berhenti, Lin Bai berkata dengan tenang, seberapa jauh monster alam ramuan manusia tingkat 5 yang Anda sebutkan? Itu tepat di atas bukit ini. Kata babi hutan berkulit hitam. Kalau begitu teruslah berjalan, jangan berhenti. Kata Lin Bai. Babi hutan berkulit hitam berkata, tapi, selama aku di sini, pimpin saja. Kata Lin Bai. Mendengar perkataan Lin Bai, babi hutan berkulit hitam itu merasa Lin Bai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi, saya mengumpulkan keberanian dan terus berjalan maju. Hah! Monster-monster di alam ramuan manusia tingkat 4 benar-benar datang ke sini. Aku tidak bisa melakukan apapun pada Ratu Laba-Laba, jadi kenapa aku tidak bisa melakukan apapun padamu, monster-monster di alam ramuan manusia tingkat keempat? Mencari kematian. Ada yang tidak beres. Ada seseorang di belakang monster itu. Memang ada seseorang. Saat babi hutan berkulit hitam itu mendekat, kelompok itu para pendekar melihat seorang laki-laki berbaju putih duduk di punggung babi hutan berkulit hitam. Wajahnya dingin. Matanya acuh tak acuh. Itu Lin Bai. Seorang prajurit mengenali identitas Lin Bai dan segera berseru. Mereka adalah pejuang dari kelompok senior. Setelah Lin Bai mendekat, dia akhirnya melihat wajah orang-orang ini dengan jelas dan sekilas mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari kelompok senior dalam kelompok pemula. Tapi Lin Bai hanya melirik mereka dan langsung berjalan melewatinya. Lin Bai, kenapa kamu tidak datang dan memberi hormat pada kakak laki-lakimu ketika kamu melihatnya? Melihat Lin Bai tidak ada niat untuk berhenti dan memperhatikan mereka. Benar-benar mengabaikannya. Selusin prajurit di kelompok senior juga berkata dengan wajah tidak senang. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ganggu aku, Lin Bai menjawab dengan dingin, menunggangi babi, dan berjalan mendekat. Prajurit tingkat tinggi ini melihat Lin Bai menunggangi babi dan menuju Ratu Laba-Laba. Dia benar-benar berani berjalan maju. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pergilah, Ratu Laba-Laba akan mengikatmu dan memakanmu hidup-hidup. Setelah para prajurit di kelompok senior melihat dengan jelas arah tujuan Lin Bai, senyuman sarkastik tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia tidak punya ide untuk membiarkan Lin Bai berhenti. Karena Lin Bai akan mati, biarkan dia pergi. Tapi kali ini, seorang wanita di antara kelompok prajurit tingkat tinggi ini melihat sosok Lin Bai yang mundur, berjuang dan ragu-ragu di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Dia mengertakkan gigi dan menyusul Lin Bai beberapa langkah kemudian, dan berkata, Lin Bai, di rawa di depan ada monster-monster di alam ramuan manusia tingkat kelima, bernama Ratu Laba-Laba. Ia sangat kuat, dan dia juga sedang hamil. Kamu membunuh lebih dari 100 laba-laba di alam ramuan manusia tingkat 4. Sungguh bencana bagimu. Lin Bai, cepat kembali. Mari kita tunggu di sini bersama-sama sampai saudara-saudara senior dari tim jenius tiba datanglah. Hanya dengan bekerja sama kita dapat membunuh yang ini. Ratu Laba-Laba. Jika kamu pergi sendiri, kamu akan lolos dari kematian. Gadis berbaju hijau melihat ke belakang Lin Bai dan berteriak dengan tergesa-gesa. Lin Bai mengendarai babi hutan dan terus berjalan ke depan, dan menjawab dengan santai, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya baru saja melakukannya. Pada saat ini, Lin Bai mengerti. Ternyata monster di depan terlalu kuat, dan para prajurit dari kelompok maju tidak berani masuk dengan mudah, jadi mereka menunggu di sini hingga master dari kelompok jenius datang. Dan gadis itu hanya mengingatkan Lin Bai akan kebaikannya. Adik perempuan Lin Ling, mengapa kamu mengingatkannya? Itu benar, jika seorang pecundang mati, dia akan mati. Seorang pecundang dari tim tingkat rendah ada di sini bersama kami untuk menunggu rekan setim senior dari tim tingkat rendah. Tim tingkat tinggi. Konyol. Lin Ling adik perempuan, lihat saja, aku tidak menghargainya sama sekali, jadi biarkan dia mati. Para prajurit dari kelompok senior ini semuanya mulai berbicara dengan gadis muda ini. Lin Ling menatap punggung Lin Bai dengan sedikit rasa tak tertahankan di wajahnya. Bab 904 Laba-laba Setan Bermata 8. Lin Bai terus berjalan ke depan, keluar dari hutan, mendaki bukit, dan memasuki rawa yang disebutkan oleh babi hutan berkulit hitam dan selusin prajurit dari kelompok senior sebelumnya.
Di sisi rawa, Lin Bai melihat sebuah gua yang penuh jaring laba-laba. Ratu laba-laba ada di dalam gua. Babi hutan berkulit hitam itu berhenti dan memandangi gua dengan mata ketakutan. Dia gemetar bahkan ketika dia berbicara. Rupanya, babi hutan berkulit hitam itu ditakuti oleh Ratu laba-laba. Tunggu di sini. Lin Bai melompat dari punggung babi hutan dan berjalan menuju gua. Babi hutan berkulit hitam melihat Lin Bai pergi ke dalam gua, dan langsung mencibir di dalam hatinya, "Hei, jika kamu tidak mati kali ini, babi tua itu akan meminum air di rawa ini. Ayo, ayo, Ratu laba-laba akan memotong kulit dan dagingmu sedikit demi sedikit dan memberikannya kepada bayinya. Jika kamu mati, babi tua itu tidak akan menemanimu." Bepergian. Babi hutan berkulit hitam itu tersenyum bahagia di dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. "Jika kamu melakukan satu gerakan, aku akan membunuhmu." Begitu babi hutan berkulit hitam itu bergerak, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Mendengar suara tersebut, babi hutan berkulit hitam itu gemetar ketakutan, seolah-olah ada kekuatan magis dalam suara tersebut yang memenjarakan babi hutan berkulit hitam tersebut, membuatnya tak berani pergi setengah langkah pun. Saat ini, Lin Bai sudah memasuki gua. Gua di dalam Spider Queen bahkan lebih gelap dan lembab. Gua ini pada dasarnya ditutupi lapisan jaring laba-laba yang padat. Jaring laba-laba semacam ini cukup untuk dengan mudah membunuh seorang pejuang di alam Tianwu, tetapi sangat mustahil untuk menghentikan Lin Bai. Lin Bai menjentikkan jarinya, dan energi pedang terbang keluar, menghancurkan semua sarang laba-laba di depannya. Jaring laba-laba hancur, dan Ratu laba-laba di dalam mengetahui bahwa seseorang telah membobol gua. Segera, 8 mata merah darah menyala di dalam gua. Laba-laba iblis bermata 8. Lin Bai langsung mengenali asal-muasal monster ini. Bocah manusia, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tidak ada pintu ke neraka dan kamu mendobraknya. Laba-laba iblis bermata 8 yang keluar dari kegelapan menatap Lin Bai dan mencibir. Kata-kata monster itu kasar dan tidak menyenangkan, seolah-olah sedang mengunyah tulang. "Apakah kamu Ratu Laba-laba?" Lin Bai bertanya. "Akulah dewa yang mengirimmu untuk menemui Raja Neraka." Laba-laba iblis bermata 8 meraung dengan marah. Ketika Lin Bai mendengar ini, senyuman dingin tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, tiba-tiba, cahaya terang keluar dari mata Lin Bai. Pedang Qingge bergerak sesuai dengan itu. Energi pedang yang sangat kuat diarahkan ke kepala laba-laba iblis bermata 8 dan dijatuhkan. Boom, suara keras datang, pedang Lin Bai hampir membelah gua menjadi beberapa bagian. Mencari kematian. Ratu laba-laba membuka mulutnya dan meludah, dan jaring laba-laba sekeras baja menyembur keluar, sebenarnya menghalangi energi pedang Lin Bai. Menarik. Ini memang jauh lebih kuat daripada Raja Ular bergading merah dan monyet berambut putih. Namun, semuanya sia-sia. Satu pedang tidak terbatas. Lin Bai melihat pedangnya terhalang, tapi dia tidak putus asa sama sekali dan melangkah keluar dengan satu langkah. Teknik gerakan mengalir ke dalam gua seperti listrik. Bayangan pedang jatuh. Kamu benar-benar memiliki ilmu pedang yang tajam. Kamu jauh lebih kuat dari para pendekar pedang yang datang sebelumnya. Spider Queen berkata dengan suara dingin. Manusia yang menerobos sebelumnya harus dikatakan sebagai kelompok prajurit tingkat tinggi yang baru saja ditemui Lin Bai. Kamu juga jauh lebih kuat daripada monster alam ramuan manusia tingkat 5 yang aku temui sebelumnya. Kamu adalah batu asah yang bagus. Lin Bai terkekeh. Gemuruh. Lin Bai berada di dalam gua, bertarung sengit dengan Ratu Laba-laba. Setelah beberapa saat, Lin Bai terkekeh dan berkata, "Hampir sama, teknik pedang nirwana juga telah selesai. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dunia adalah nirwana." Di sisi pedang Lin Bai teknik, gelombang kekuatan tiba-tiba keluar. Di bawah niat pedang Lin Bai, seluruh gua mulai runtuh dengan hebat. Ketika Ratu Laba-laba melihat betapa kuatnya pedang Lin Bai, dia segera menjadi ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Anak-anak, ayolah!" Dengan tabrakan, dalam sekejap, lebih dari 100 alam manusia dan bergegas keluar dari gua, bunuh. Lin Bai melihat laba-laba iblis bermata 8 berlari keluar seperti binatang buas. Bukan saja tidak ada rasa takut di hatinya, tapi dia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mengambil satu langkah ke depan, jurus kedua teknik pedang nirwana jatuh dengan pasti. Gemuruh cahaya pedang yang kuat menghantam seperti bambu yang patah, langsung merobek semua bola ajaib bermata 8 menjadi berkeping-keping di sepanjang jalan. Satu pedang tanpa batas. Lin Bai menyerang dengan pedang lainnya. Dengan dua pedang, kekuatan yang kuat secara langsung membunuh hampir semua manik-manik ajaib bermata 8 yang keluar dari gua. Apa? Ratu Laba-laba memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa manusia di depannya bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat dan ilmu pedang yang luar biasa. Huff! Sekarang giliranmu. Tolong bereinkarnasi.
Lin Bai bergegas maju dengan satu langkah, dan bentuk ketiga dari teknik pedang Nirvana membawa kekuatan penghancur yang sangat besar, dan menyerang dengan pedang. Pukul Ratu Laba-Laba tepat di kepala. Kekuatan pedang ini hampir mencapai puncak Lin Bai saat ini. Dia dengan mudah membunuh Ratu Laba-Laba dengan pedangnya. Ratu Laba-Laba sudah mati. Laba-laba kecil di dalam gua juga mati. Lin Bai berdiri di dalam gua, memasukkan semua mayat monster ke dalam tas penyimpanan, dan berjalan keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia tiba, Lin Bai memasang ekspresi tenang di wajahnya. Saat dia pergi, dia meninggalkan darah di seluruh tanah. Tentu saja, darah iblis dari semua binatang iblis diserap oleh Lin Bai menggunakan jiwa pedang pemakan, termasuk Raja Ular Taring Merah. Saat Lin Bai bertarung sengit dengan Ratu Laba-Laba di dalam gua. Di bukit di kejauhan, sekelompok murid senior saling berbisik. Apakah kamu mengatakan bahwa Lin Bai dimakan oleh Ratu Laba-Laba? Saya kira dia seharusnya memakannya, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Tetapi meskipun demikian, Lin Bai masih sangat kuat, bandingkan dengan pedang di atas batu itu meninggalkan bekas pedang berukuran 18 inci. Kurasa dia dan Ratu Laba-Laba akan terluka. Jika kedua belah pihak terluka, bukan berarti kita punya peluang. Ya, Lin Bai dan Ratu Laba-Laba. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian, lalu kita akan mendapat keuntungan. Ya, jika saatnya tiba, kita akan langsung masuk, bunuh Ratu Laba-Laba dulu, lalu bunuh Lin Bai, ambil senjata spiritual kelas 6-nya, dan bagikan poinnya. Saya ingat dia mendapat lebih dari 5.000 poin dalam ujian bulanan. Segera, selusin prajurit di kelompok lanjutan saling memandang, dengan senyum kejam di wajah mereka. Lin Ling tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia melihat senyuman menyedihkan orang-orang ini. Ayo pergi ke rawa. Segera, para prajurit tingkat tinggi ini mengambil keputusan dan menuju ke rawa. Junior Sister Lin Ling, kenapa kamu masih linglung? Ayo pergi. Seorang prajurit melihat Lin Ling tidak pergi dan segera berhenti dan berteriak. Lin Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah melakukan ini. Aku tidak akan pergi, aku akan menunggu di sini para senior dari kelompok jenius. Mendengar itu Lin Ling tidak mau pergi. Para pejuang dari kelompok senior ini tidak mencoba membujuk mereka, malah mereka terkekeh dan berkata, kamu benar-benar berhati besar dan tidak punya otak. Lupakan saja, aku tidak akan pergi jika kamu tidak ingin pergi. Jika kamu tidak pergi, itu hanya hal yang baik. Kurang satu orang akan mendapat poin. Ayo pergi. Sekelompok-kelompok senior berkata para prajurit bergegas menuju rawa seperti naga atau harimau, siap untuk mendapatkan keuntungan. Bab 905 ini babiku. Lin Ling, seorang gadis berpakaian hijau, diliputi kekhawatiran saat dia melihat para prajurit dari kelompok tingkat lanjut berlari menuju rawa dengan penuh kegembiraan. Ratu Laba-Laba di rawa sulit untuk dihadapi. Saya tidak tahu apakah Lin Bai baik-baik saja. Bagaimana jika saudara-saudara senior ini pergi dan dimakan oleh Ratu Laba-Laba? Lin Ling tidak bisa membuat pilihan dan memandangi prajurit kelompok senior dengan cemas. Punggungnya, jari-jarinya memegang sudut bajunya, dan dia meremasnya dengan kuat. Pakaiannya hampir robek. Lupakan saja, aku akan melanjutkan. Jika Lin Bai tidak mati, aku mungkin bisa menyelamatkan Lin Bai. Jika Lin Bai meninggal, dan saudara-saudara kelompok senior dalam bahaya, aku juga bisa menyelamatkan mereka. Lin Ling memutuskan untuk memperhatikan. Dengan hati-hati mendekati rawa. Dia tampak seperti gadis kecil yang belum pernah mengalami apapun di dunia ini. Babi hutan berkulit hitam melihat ke gua Ratu Laba-Laba, mendengar suara keras datang dari dalam, dan berkata dalam hatinya, ayo, Ratu Laba-Laba, bunuh Lin Bai, bunuh dia. Gila, kamu harus membunuhnya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka aku hanya bisa membawanya ke orang lain. Tidak, mungkin seseorang sudah dimakannya bahkan sebelum aku mendekat. Ratu Laba-Laba, kamu sangat penyayang sehingga kamu harus membunuh Lin Bai. Babi hutan berkulit hitam itu berdoa dalam hati. Hei! Ini babi yang ditunggangi Lin Bai. Babi ini ada di sini, jadi Lin Bai benar-benar masuk. Sepertinya kita benar-benar dapat memetik manfaatnya. Sekelompok prajurit dari kelompok senior tertawa bangga. Adik-adik, saya menyarankan agar Anda tidak mengambil risiko masuk sekarang. Duduklah dan lihat situasi di dalam. Jika Lin Bai meninggal dan Ratu Laba-Laba tidak terluka parah, maka kita akan mati jika kita masuk sekarang. Ada seorang pria berpakaian ungu. Pria itu menyarankan. Saya setuju. Menurut saudara Jia Biao, kita harus menunggu dan melihat. Membosankan bagi kita menunggu seperti ini. Apakah tidak? Ada babi hutan di sini. Ayo kita bunuh babi itu dulu, panggang, dan makanlah. Setelah kamu kenyang, kamu hampir bisa menilai kondisi Ratu Laba-Laba. Para prajurit dari kelompok lanjutan ini berkata sambil tersenyum.
Ketika babi hutan berkulit hitam mendengar ini, wajahnya menjadi ketakutan. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa 12 prajurit tingkat tinggi di depannya semuanya adalah penguasa alam ramuan manusia tingkat kelima. Belum lagi berurusan dengan 12 orang, bahkan babi hutan berkulit hitam pun tidak dapat melakukannya melawan master di alam ramuan manusia tingkat kelima. Sekarang setelah 12 dari mereka berkumpul, babi hutan berkulit hitam hanya bisa menunggu untuk mati. Tidak, aku tidak bisa mati, babi tua. Aku masih memiliki 3000 wanita cantik di haremku, babi tua. Aku masih harus kembali untuk meneruskan garis keluarga. Babi hutan berkulit hitam itu berpikir, aku bisa tidak mati. Babi tua juga tidak mau mati. Karena Anda tidak ingin mati tetapi tidak bisa melawan, apa yang harus Anda lakukan? Berlari. Babi hutan berkulit hitam memikirkannya dan memutuskan untuk melarikan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, babi hutan berkulit hitam itu lari dan kabur. Pada saat ini, di depan bayang-bayang kematian yang kuat, babi hutan berkulit hitam telah melupakan kata-kata Lin Bai. Huff, kamu masih ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Jika monster alam ramuan manusia tingkat 4 melarikan diri, maka latihanku selama lebih dari 20 tahun, Jia Biao, akan berada di dalam perut anjing. Jia Biao meraung tajam, menggunakan skill tubuhnya, mengejar babi hutan berkulit hitam, dan menjatuhkan babi hutan berkulit hitam itu ke tanah dengan satu pukulan. Aduh! Rasa sakit yang hebat membuat babi hutan berkulit hitam itu menjerit. Kamu masih berani lari, aku akan mengendurkan otot dan tulangmu. Jia Biao dan 11 prajurit lainnya dari kelompok senior mengejarnya, mengelilingi babi hutan berkulit hitam itu, meninju dan menendang mereka, dan mereka begitu galak hingga mereka ingin membunuh babi hutan berkulit hitam. Penampakan babi hutan. Saat orang-orang ini sedang bertengkar hebat, sebuah suara dingin terdengar. Ini babiku. Setelah mendengar ini, semua orang berhenti dan melihat ke belakang. Mereka kebetulan melihat Lin Bai tidak jauh dari sana menatap mereka dengan sepasang mata yang sangat dingin. Ketika Jia Biao melihat itu adalah Lin Bai, dia mencibir dan berkata, Lin Bai, bukankah kamu pergi ke gua Ratu Laba-Laba? Bagaimana? Apakah kamu membunuh Ratu Laba-Laba? Bunuh. Jawab Lin Bai enteng. Apa? Bunuh. Benar-benar terbunuh. Ke-12 prajurit tingkat tinggi berkata dengan tidak percaya. Lin Bai berjalan melewati 12 orang itu dan mendatangi babi hutan berkulit hitam. Melihat babi hutan berkulit hitam itu penuh luka, banyak tulang patah di tubuhnya, dan darah mengalir dari mulut, hidung, mata, dan telinganya, ia memandang Lin Bai dengan tatapan marah. Itu membenci. Ia membenci prajurit dan manusia. Inilah perseteruan besar antara monster dan manusia. Lin Bai memandang babi hutan berkulit hitam itu, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Meskipun Lin Bai dan babi hutan berkulit hitam tidak memiliki perasaan. Namun babi hutan berkulit hitam ini memang membawa Lin Bai menemukan begitu banyak monster. Meski tidak ada kredit, tetap ada kerja keras. Terlebih lagi, ke-12 orang ini tahu bahwa babi hutan berkulit hitam itu sekarang adalah tunggangan Lin Bai, namun mereka berani bersikap begitu kejam. Ini benar-benar merupakan provokasi bagi Lin Bai. Satu-satunya konsekuensi memprovokasi Lin Bai adalah kematian. Dibunuh. Benar-benar terbunuh. Saya melihat sepertinya tidak ada gerakan di gua Ratu Laba-Laba. Tampaknya Lin Bai benar-benar membunuh Ratu Laba-Laba. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana jika dia adalah benar-benar sekuat itu, jadi sebaiknya kita tidak terburu-buru mengambil tindakan sekarang. Ya, kita masih harus cepat mencari monster lain di alam ramuan manusia tingkat kelima, dan jangan buang waktu. Kalau begitu ayo pergi. Setelah bertukar pendapat satu sama lain, ke-12 prajurit tingkat tinggi hendak pergi. Selamat, Lin Bai, ayo pergi dulu. Jia Biao berkata dengan santai kepada Lin Bai sebelum pergi bersama 12 prajurit senior. Berhenti. Lin Bai berteriak dengan dingin. Jia Biao dan 11 prajurit senior lainnya kembali menatap Lin Bai dengan bingung. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu memukuli babiku. Dan kamu hanya ingin pergi seperti ini. Jia Biao mencibir, oh, apa yang kamu inginkan? Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Bai Dao. Hahaha, Lin Bai, apakah kamu salah? Kami, sekelompok prajurit di alam ramuan manusia tingkat kelima, akan berlutut dan mengakui kesalahan mereka kepada monster di alam ramuan manusia tingkat keempat. Saya pikir Anda belum bangun. Mari kita hidup. Kami 12 prajurit di alam dan tingkat 5 belum membunuh Anda saat ini. Anda sudah bisa bersyukur. Bagaimana kami bisa membiarkan kami hidup? Ke-12 prajurit tingkat tinggi ini semuanya menyatakan rasa jijiknya. Apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang kamu katakan? Setelah kamu selesai berbicara, berlututlah dan akui kesalahanmu.
Aku akan memberi kalian bertiga waktu bernapas untuk memikirkannya. Kata Lin Bai dingin. Segera, Lin Bai mengeluarkan pedang Qingge dan memandang kedua belas prajurit itu dengan dingin. Lin Bai, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Jika perkelahian benar-benar terjadi, kamu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mader, banyak sekali omong kosong, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Aku punya 12 orang, dan aku takut padamu sendirian. Bukankah itu mungkin? Kedua belas prajurit itu semua marah dengan kata-kata Lin Bai. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menatap Lin Bai dengan mata menyala-nyala. 3. Lin Bai mengucapkan kata 3 pada saat ini. Waktu untuk 3 napas sudah habis. Dalam sekejap, sosok Lin Bai melintas melewati orang-orang ini. Aku melihat cahaya pedang terang menjauh dari leher semua orang. Puff! 12 kepala terbang ke langit, dan darah muncrat dari leher mereka. Dengan pedang ini, dia membunuh 12 master alam ramuan manusia tingkat kelima di kelompok lanjutan. Bab 906 burung terbang mengirimkan pesan. Setelah 12 prajurit kelompok senior jatuh ke tanah, Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil semua tas penyimpanan mereka. Dia mengambil poin pada token identitas dan semua mayat monster di dalamnya, serta semua hal yang berguna bagi Lin Bai, semuanya dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Babi hutan berkulit hitam itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya, ya Tuhan. Dia benar-benar membunuh 12 prajurit di tingkat kelima dari alam ramuan manusia dengan satu pedang. Bakat macam apa yang dimiliki orang ini? Seberapa kuat? Orang ini mungkin memiliki harapan untuk menjadi raja pemula dalam penilaian Akademi Kendo tahun ini. Babi tua, aku sangat buruk untung, kenapa aku jatuh ke tangan orang yang begitu kejam? Babi hutan berkulit hitam telah merasakan bahwa kekuatan Lin Bai telah melampaui sebagian besar murid baru di Xin Qingshan saat ini, dan dia bahkan sangat mungkin untuk melakukannya. Menjadi yang pertama dalam penilaian ini. Pada saat ini, babi hutan berkulit hitam merasakan di dalam hatinya bahwa meskipun monster terkuat di Gunung Xinxing mengambil tindakan, mustahil untuk membunuh Lin Bai. Di New Green Mountain, monster juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Kera berambut putih, Raja Ular bergigi merah, dan Ratu Laba-Laba yang dibawa oleh babi hutan berkulit hitam untuk ditemukan Lin Bai sebelumnya bukanlah monster terkuat di New Green Mountain. Awalnya, jika Lin Bai benar-benar membunuh Ratu Laba-Laba, babi hutan berkulit hitam akan membawa Lin Bai menemukan monster terkuat di Xin Qingshan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Lin Bai keluar dari Gua Ratu Laba-Laba, dia akan membunuh 12 prajurit di alam ramuan manusia tingkat kelima dengan satu pukulan pedang. Ini sangat menakutkan sehingga babi hutan berkulit hitam merasa bahwa miliknya hidup itu gelap. Setelah Lin Bai mengumpulkan harta karun di 12 tas penyimpanan, dia berjalan menuju babi hutan berkulit hitam, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Babi hutan berkulit hitam itu tiba-tiba mendengar kata-kata Lin Bai, dan matanya berkilat panik. Berdiri. Lin Bai berkata dengan tenang, monster yang kamu bawa untuk aku temukan, mulai dari kera berambut putih dan sekarang Ratu Laba-Laba, lebih kuat dari yang terakhir. Kamu ingin mengambil tangan mereka dan membunuhku, bukan? Klik. Mendengar Lin Bai mengungkapkan pikirannya, babi hutan berkulit hitam itu merasa seperti disambar petir, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Kamu tidak harus seperti ini. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah penilaian baru di Green Mountains ini selesai, saya tidak akan menyakiti hidup Anda dan memberi Anda kebebasan. Tetapi jika selama periode ini, Anda memiliki pemikiran lain tentang saya, kamu tahu nasibmu. Lin Bai menatap babi hutan berkulit hitam itu dengan mata dingin. Sepanjang jalan, Lin Bai membunuh 3 monster di alam ramuan manusia tingkat kelima, kera berambut putih, Raja Ular bergigi merah, dan Ratu Laba-Laba. Ketiga monster ini masing-masing lebih kuat dari yang lain. Namun, Xin Qingshan sangat besar, dan ada begitu banyak monster di dalamnya. Tidak ada 1000 monster di alam ramuan manusia tingkat kelima, tapi mungkin 800. Mengapa Lin Bai bertemu monster yang begitu sulit? Hal ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh babi hutan berkulit hitam tersebut. Dia sengaja tidak membawa Lin Bai untuk menemukan monster-monster yang cenderung berkekuatan lebih rendah. Babi hutan berkulit hitam memandang Lin Bai dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan buru-buru berkata, iblis kecil itu tahu, iblis kecil itu mengerti. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk sembuh. Setelah setengah jam, bawa aku mencari orang lain yang berada di alam ramuan manusia tingkat kelima. Monster. Lin Bai duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Babi hutan berkulit hitam itu juga berjongkok tanpa suara dan mulai segera memperbaiki luka di tubuhnya. Fisik monster itu awalnya lebih kuat daripada prajurit, dan kemampuan pemulihannya juga sangat luar biasa.
Apalagi babi hutan berkulit hitam itu tidak menderita banyak luka, dan setengah jam sudah cukup baginya untuk pulih seperti semula. Ah! Pada saat ini, seorang gadis berlari keluar hutan dengan hati-hati. Dia melihat 12 mayat tanpa kepala tergeletak di tanah dan berteriak ketakutan, pupil matanya membesar dan wajahnya tampak ngeri. Ini adalah 12 prajurit tingkat tinggi. Dalam penilaian baru untuk anggota baru di Qingshan ini, kekuatan ke-12 orang ini setidaknya bisa masuk dalam peringkat 100 teratas. Siapakah yang mempunyai kekuatan untuk membunuh mereka semua? Mungkinkah dia adalah seorang pejuang dari kelompok jenius? Linling berseru dalam hatinya, dan kemudian matanya perlahan beralih untuk melihat ke-12 mayat. Di bawah pohon besar di kejauhan, seorang pria berbaju putih dan babi hutan hitam sedang duduk bersila. Itu dia, Lin Bai. Linling berkata dengan terkejut. Mendengar seruan tersebut, Lin Bai perlahan membuka matanya dan menatap Linling. Melihat bahwa itu adalah dia, Lin Bai tersenyum ramah pada Linling. Dia ingat bahwa ketika dia datang ke rawa untuk membunuh Ratu Laba-Laba, Linling bahkan memberi Lin Bai beberapa nasihat. Meski Lin Bai tidak berhenti, Lin Bai menerima kebaikan gadis kecil itu. Linling memandang Lin Bai dengan panik, takut Lin Bai akan membunuhnya karena marah. Tapi ketika dia melihat Lin Bai tersenyum ramah padanya, seolah dia tidak berniat mengambil tindakan, dia tersenyum canggung, berbalik dan meninggalkan hutan. Lin Bai melihat Linling berjalan pergi, matanya tertunduk, apakah dia datang untuk membunuhku bersama anggota tim senior itu? Atau apakah dia ingin menyelamatkanku? Lin Bai tahu dengan jelas bahwa Linling awalnya bersama 12 anggota tim senior ini para prajurit berkumpul, dan pada saat ini, 12 dari mereka dibunuh oleh Lin Bai, dan pada saat ini, Linling keluar dari hutan lagi. Hal ini mau tidak mau membuat Lin Bai curiga bahwa Linling mungkin sama dengan ke-12 orang ini dan datang untuk membunuhnya. Namun sebelum Linling mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap rawa di depan, Lin Bai merasa bahwa Linling bukanlah orang yang licik. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai mengabaikannya. Pada saat ini, saat babi hutan berkulit hitam mencapai tahap akhir penyembuhan. Seekor burung kuning aneh jatuh dari puncak pohon, berkicau beberapa kali di telinga babi hutan berkulit hitam, lalu terbang menjauh. Lin Bai telah memandangi burung kuning itu. Sejak Lin Bai duduk di samping babi hutan hitam, burung kuning itu telah mengawasinya dari puncak pohon, dan sekarang ia mendarat di sebelah telinga babi hutan hitam. Saat babi hutan berkulit hitam mendengar kicauan burung kuning, matanya tiba-tiba kaget. Apa yang dikatakan burung itu kepadamu? Lin Bai bertanya. Babi hutan berkulit hitam itu akhirnya tersadar dan mendapati Lin Bai masih berada di sampingnya, maka ia berkata, "Tuan, mengapa burung kuning milik Anda itu ada di sini untuk menyampaikan pesan kepada saya?" Haha, Lin Bai tersenyum menghina. Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari tuanku. Babi hutan berkulit hitam itu menertawakan dirinya sendiri, "Tuanku, Anda mengatakan sebelumnya bahwa setelah penilaian baru di Green Mountains ini selesai, Anda tidak akan membunuh saya dan akan membiarkan saya bebas. Apakah itu benar?" "Itu tergantung pada ketulusanmu," kata Lin Bai lembut. Babi hutan berkulit hitam berkata, "Tolong, Tuan, patuhi janji Anda. Saya tahu ada tempat di mana sejumlah besar monster alam ramuan manusia tingkat 5 berkumpul. Jika saya membawa Anda ke sana, Anda akan mengambil yang kelima ini monster alam ramuan manusia tingkat. Setelah membunuhnya, dia pasti akan menjadi yang pertama dalam penilaian ini. Pada saat itu, tolong jangan lupakan perjanjian kita." Kata-kata babi hutan berkulit hitam itu penuh dengan kesungguhan. Jelas sekali ketika dia mengatakan ini, saya membuat tekad yang kuat di hati saya. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Kalau begitu beritahu aku." Raja Iblis terkuat di Gunung Xinxing, gagak api berkepala 3, telah memanggil semua monster alam dan manusia tingkat 4 di Gunung Xinxing untuk pergi ke tebing Duantian. Kata gagak api berkepala 3, bertarung sampai mati dengan pejuang manusia di tebing langit patah. Kata babi hutan berkulit hitam dengan mata mengalir. Duantian Cliff, bertarung sampai mati. Setelah mendengar ini, senyuman muncul di bibir Lin Bai. Bab 907 Tebing Langit Rusak. Ketiga gagak api ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa jika mereka tersebar seperti ini, monster di atas alam inti manusia tingkat 4 di Sin Qingshan pasti akan dikalahkan oleh kita. Sekarang, kumpulkan semua monster-monster di alam ramuan manusia tingkat keempat di Sin Qingshan bersama-sama untuk melawan rintangan, dan mungkin akan ada peluang sukses. Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dari mana asal-usul ketiga burung gagak api ini? Lin Bai bertanya. Gagak api berkepala 3 adalah monster paling kuat di Sin Qingshan. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari alam ramuan manusia tingkat 6. Selain itu, kecerdasannya sangat tinggi, jauh melampaui kita. Kekuatannya sama kuatnya dengan semua orang.
Monster di Xin Xingshan. Semua orang menantikannya. Terutama karena dia bisa menggunakan api 3 warna, yang sangat kuat. Jika terkontaminasi oleh monster tingkat 5 di alam ramuan manusia, itu akan segera menjadi abu. Ketika babi hutan berkulit hitam menyebutkan burung gagak api berkepala 3, matanya dipenuhi kegembiraan. Dengan ketakutan yang mendalam. Sebelumnya, babi hutan berkulit hitam telah merencanakan jika Ratu Laba-Laba tidak dapat membunuh Lin Bai, babi hutan berkulit hitam tidak punya pilihan selain mengambil risiko membawa Lin Bai untuk menemukan 3 burung gagak api. Karena babi hutan berkulit hitam yakin bahwa meskipun Lin Bai sangat kuat, dia tidak akan mampu melawan di depan api 3 warna dari gagak api berkepala 3. Berapa banyak monster di alam ramuan manusia tingkat kelima yang ada di Broken Sky Cliff? Lin Bai bertanya. Pada dasarnya, semua monster alam alkimia tingkat 4 dan monster alam ramuan manusia tingkat 5 di Xin Qingshan telah tiba di tebing Duan Tian. Penilaian saya adalah bahwa alam ramuan manusia tingkat keempat di tebing Duan Tian sekarang jumlahnya monster diperkirakan lebih dari 3.000, dan jumlah monster tingkat kelima di alam manusia diperkirakan tidak kurang dari 300. Babi hutan berkulit hitam berpikir sejenak dan memberi Lin Bai nomor tertentu. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya tidak ada mangsa yang tersisa untuk dibunuh di New Green Mountain. Beberapa monster di alam ramuan manusia tingkat kedua dan ketiga, apalagi aku, bahkan para pejuang dari kelompok jenius dan para kelompok tingkat lanjut, sedang menonton. Jangan menarik perhatianmu. Saya percaya bahwa banyak murid yang telah memasuki Xin Qingshan untuk penilaian telah menemukan bahwa monster-monster telah menghilang, dan mereka hampir menemukan tebing Duan Tian. Lin Bai berkata dengan lembut. Itu benar, ada banyak tuan manusia berkumpul di luar tebing Duan Tian, dan beberapa dari mereka sangat kuat. Tetapi mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang dengan paksa. Mereka tampaknya sedang menunggu murid lain tiba dan bergabunglah. Kata babi hutan berkulit hitam dengan tenang. Omong-omong, sepertinya para murid Akademi Pedang juga berencana untuk menyatukan dan menghancurkan monster-monster ini bersama-sama. Lin Bai berkata dengan lembut. Karena ini adalah peristiwa pembantaian, bagaimana mungkin aku tidak pergi? Lagi pula, jika aku tidak pergi, tidak akan ada monster tingkat ramuan manusia tingkat 5 yang tersisa untuk dibunuh di Xin Qingshan. Tanpa monster, akan tidak ada monster yang tersisa. Tanpa poin, saya akan kehilangan tempat pertama. Tanpa tempat pertama, 100.000 poin Du Guyun senior. Lin Bai memikirkan ini, menyipitkan matanya, berbalik dan mendarat di Heipi di punggung babi hutan, ayo pergi ke Broken Sky Cliff. Ketika babi hutan berkulit hitam itu mendengar perkataan Lin Bai, dia langsung menjadi bahagia, segera menggerakkan trotternya di dalam hutan, dan memimpin Lin Bai langsung menuju Broken Sky Cliff. Seperti dugaan Lin Bai, sekarang murid Akademi Kendo di Xin Qingshan telah menemukan bahwa tidak ada monster di atas alam ramuan manusia tingkat 4 di pegunungan. Apa yang terjadi? Sepanjang jalan, aku melihat monster di alam ramuan manusia tingkat kedua dan ketiga. Aku bahkan tidak melihat sehelai rambut pun pada monster di alam ramuan manusia keempat atau lebih tinggi. Aneh, apakah? Orang-orang ini apakah semua monster-monster di tingkat keempat dan realem atau lebih tinggi berada di bawah tanah? Ini benar-benar aneh. Banyak murid Akademi Pedang mencari dengan panik di New Green Mountain, tetapi mereka tidak menemukan siapapun di dan realem tingkat keempat. Jejak monster di atas berbisik dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Pada saat ini, seorang pejuang dengan cepat melewati hutan, dan pada saat yang sama sebuah suara menyebar. Dengar, semua murid Akademi Pedang. Semua monster-monster di level 4 ke atas dan realem di Xin Qingshan telah mundur ke kaki Sky Breaking Cliff, bersiap untuk bekerja sama untuk melawan prajurit manusia. Semua prajurit yang menginginkan poin, cepat dan hancurkan langit. Di luar tebing tiannya, bertarunglah dengan murid-murid jenius Akademi Pedang untuk memusnahkan monster Qingshan baru. Dalam satu gerakan, semua prajurit yang mendengarnya harus saling memberitahu bahwa mereka harus berkumpul di luar tebing langit patah dalam 1 jam. Berita ini disebarkan ke 10, dan 10 diwariskan ratusan kali, diturunkan 1000, sekarang semua prajurit dengan kekuatan tertentu di Akademi Kendo telah pergi ke luar tebing Duan Tian akan membentuk satu putaran dengan para jenius dari Akademi Kendo. Lin Bai, yang sedang menunggangi babi hutan yang berlari kencang di hutan, juga mendengar berita itu dan tidak bisa menahan senyum. 1/4 jam kemudian, babi hutan berkulit hitam membawa Lin Bai keluar dari Broken Sky Cliff. Tebing Duan Tian menjulang tinggi ke awan, dan sekarang sudah hampir senja. Matahari terbenam di cakrawala seperti lentera yang dipegang oleh tebing Duan Tian di tangannya, yang sangat menakutkan. Dari kejauhan terlihat bahwa di dinding gunung dan di ngarai di dalam Broken Sky Cliff, terdapat monster-monster yang padat dengan berbagai ukuran. Mereka semua menatap pergerakan di luar Broken Sky Cliff dengan mata berdarah. Di luar tebing langit rusak.
Dipimpin oleh beberapa orang jenius dari kelompok jenius Akademi Pedang, banyak prajurit berkumpul di luar tebing langit patah. Hanya dalam setengah jam, lebih dari 4.000 prajurit dari kelompok jenius dan kelompok tingkat lanjut berkumpul di luar Broken Heaven Cliff. Mereka menatap monster di dalam Broken Heaven Cliff dengan mata penuh semangat, mata mereka bersinar karena kegembiraan dan keserakahan. Semua monster ini adalah poin. Sekarang kita berkumpul bersama, siapapun yang bisa membunuh monster ini pasti akan menjadi kaya seketika. Tuan, saya tidak bisa pergi ke masa lalu. Jika seorang pejuang menemukan saya khawatir saya akan benar-benar mati. Setelah mendekati tebing Duantian, babi hutan berkulit hitam melihat kerumunan prajurit berkumpul di sana, dan itu sangat ketakutan hingga keempat kakinya mulai bergerak-gerak. Kalau begitu silakan, tinggalkan Xin Xingshan. Jika aku menemukanmu di Broken Sky Cliff nanti, aku tetap tidak akan menahan diri. Lin Bai melompat dari punggung babi hutan itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu, Tuan. Babi hutan berkulit hitam itu mengucapkan terima kasih dengan gembira, lalu berbalik dan segera memasuki hutan. Ketika babi hutan berkulit hitam memasuki hutan, dia kembali menatap Lin Bai, dengan senyuman dingin dan puas muncul di matanya, apakah menurutmu babi tuaku masih mengganggumu? Duan, Tian ini tebing itu adalah kuburan semua prajurit klanmu. Mungkin burung gagak api berkepala 3 tidak bisa membunuhmu. Tetapi, Pangeran Longlai bisa. Aku benar-benar tidak menyangka yang satu itu 3 raja klan iblis bisa membunuhmu. Pangeran klan naga sebenarnya datang ke sini untuk berburu dan melatih prajurit klan di Pegunungan Hijau Baru. Tunggu sampai mati, kalian. Terutama kamu, Lin Bai, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Mata babi hutan berkulit hitam itu berkilat dingin. Berkata dengan penuh minat. Di dalam tebing langit rusak. Di atas tebing-tebing Duantian terdapat pohon sicamore yang sudah mati. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan muncul di pohon sicamore. Orang ini mengenakan jubah naga emas yang mulia, dengan wajah cerah, mata cerah, dan senyuman dingin tanpa sadar terlukis di sudut mulutnya. Saya pikir ini adalah penilaian untuk murid Akademi Alkimia. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap beberapa alkemis dan kembali menyempurnakan pil transformasi, tapi saya tidak menyangka murid Akademi Pedang akan menjadi seperti itu. Di sini. Tapi tidak apa-apa, ku dengar Akademi Pedang ada di sini. Semua muridnya sangat kuat, dan aku sudah lama tidak melakukan apapun. Ini saat yang tepat untuk melihat seberapa mampu murid-murid Kendo ini Akademi adalah. Di sebelah sosok itu, sosok hitam perlahan membuka matanya, memperlihatkan 3 kepala. Dengan 6 pasang mata merah darah, Gaga, Pangeran Longli ada di sini kali ini. Saya khawatir tidak ada murid dari Akademi Kendo yang memasuki New Green Mountain untuk penilaian akan bisa tetap hidup. Bab 908 Gagak Api Berkepala 3. Broken Sky Cliff, di pohon sicamore yang mati. Longlai mencibir, aku bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap orang biasa yang tidak dikenal. Ya, aku memerintahkanmu untuk menyelidiki siapa murid utama di Akademi Kendo kali ini. Apakah kamu punya petunjuk? Longlai matanya bersinar saat dia melihat murid-murid Akademi Pedang di luar tebing Duantian, dengan senyuman menghina masih terlihat di bibirnya. Gagak api ini adalah gagak api berkepala 3 yang disebutkan oleh babi hutan berkulit hitam, monster terkuat di Xin Xingshan. Monster gagak api berkepala 3 tersenyum, melapor kembali ke pangeran, saya sudah memiliki beberapa petunjuk. Berdasarkan monster tingkat kelima di alam manusia yang mereka buru, bawahan saya pada dasarnya dapat menilai kekuatan mereka. Terkuat di antara mereka. Ada 5 dari mereka. Tempat pertama adalah seorang murid bernama Long Qingfeng. Setelah memasuki Xin Qingshan, orang ini mengandalkan metode yang tidak dapat diprediksi untuk menemukan 6 iblis di alam ramuan manusia tingkat kelima hanya dalam waktu setengahnya. Sehari, binatang buas, dan mereka semua dibunuh langsung dengan 1 pedang. Dia membunuh monster di alam ramuan manusia tingkat kelima dengan sangat mudah. Diduga kekuatannya masih dipertahankan. Bawahannya memperkirakan jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa bertarung melawan orang-orang. Orang kuat di alam dan tingkat 6. Yang mulia, itu orang itu. Saat burung gagak api berkepala 3 berbicara, sayapnya mengarah ke seorang pria berwarna hijau di luar Broken Sky Cliff. Mata Longlai juga terfokus pada Long Qingfeng. Di luar Broken Sky Cliff, Long Qingfeng menutup matanya untuk memulihkan diri ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan terfokus padanya. Pupil matanya langsung terbuka dan dia melihat ke dalam Broken Sky Cliff. Tapi tidak peduli seberapa keras Long Qingfeng mencari, dia tidak dapat menemukan jejak tatapannya. Longlai terkekeh dan berkata, kamu bisa merasakan tatapan sang pangeran dari jarak 1000 meter, jadi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai saingan. Apakah ada hal lain?
Long Lai tersenyum menghina dan terus bertanya. Ketika burung gagak api berkepala 3 mendengar ini, dia sangat terkejut. Bahkan dia takut dengan kekuatan Long Qingfeng. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, api berkepala 3 itu merasa bahwa dia tidak akan mampu bertahan dari pedang Long Qingfeng. Tapi jika menyangkut Long Lai, dia hanya bisa dianggap sebagai lawan yang enggan. Burung gagak api berkepala 3 tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Anda memang orang kuat dari klan naga bumi, dan itu benar. Meskipun orang ini luar biasa, bagaimana dia bisa bersaing dengan raja klan iblis kita? Yang mulia, orang kedua ini adalah seorang wanita bernama Jian Ruohan. Itu orang itu." Setelah memasuki Xin Xingshan, wanita ini membunuh 5 monster alam elin manusia, dan keterampilan pedangnya memiliki aura dingin yang sangat aneh. 1 poin kontaminasi sudah cukup untuk membekukan darah, dan kekuatannya tidak buruk. Long Lai melirik Jian Ruohan dengan santai, dan kemudian berkata, "Tes, hanya pita wanita, tidak cukup untuk menarik perhatian." Yang berikutnya. Ketiganya gagak api berkepala itu aneh. Dia tersenyum dan berkata, "Nama orang ketiga ini adalah Ye Jianqiu. Dia memiliki ilmu pedang yang unik di sini dan telah membunuh 4 monster di alam ramuan manusia tingkat kelima. Namun, serangannya hanya dengan 1 pedang. Dan, dia menggunakan pedangnya. Itu terlalu sederhana, dan tidak ada ilmu pedang yang bisa dilihat dari 1 pedang, jadi aku tidak begitu tahu seberapa kuat orang ini." Segera, gagak api berkepala 3 menunjuk ke arah Ye Jianqiu. Long Lai kemudian meliriknya dan sedikit tersenyum, "Tidak biasa." Yang berikutnya. Setelah melihat Ye Jianqiu, Long Lai kehilangan minat dan mengabaikannya. Tapi saat Long Lai memandang Ye Jianqiu, yang sedang bersandar di bawah pohon besar dengan rumput liar di mulutnya, mengembun dan matanya langsung beralih ke pohon Sycamore di Broken Sky Cliff. Aku bertanya kenapa monster di Xin Qingshan ini begitu merajalela dan berani berkumpul di satu tempat menunggu kematian. Ternyata ada orang kuat yang datang. Ye Jianqiu melihat dan kemudian menarik pandangannya. Sepertinya iblis ini memiliki latar belakang yang bagus. Dia seharusnya berasal dari klan naga bumi. Setelah Ye Jianqiu melihatnya, dia sedikit mencibir di dalam hatinya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Gagak api berkepala 3 melanjutkan, yang keempat bernama Liu Xuan. Kekuatan orang ini juga sangat menakutkan. Setelah Long Lai melihatnya sekilas, dia berkata langsung, "Sulit untuk dilihat." Yang berikutnya, api berkepala 3 itu tertegun dan melanjutkan, yang kelima bernama Li Huo. Long Lai melihat lagi, menggelengkan kepalanya, dan kehilangan minat. Segera setelah itu, gagak api berkepala 3 berkata ke samping murid-murid Akademi Pedang lainnya yang lebih menonjol satu persatu, dan Long Lai berkata dengan nada menghina, "Kecuali Long Qingfeng, murid-murid lain dapat dianggap tidak berguna. Kamu bisa membunuh mereka, dengan mudah tanpa aku mengambil tindakan. Kalau begitu aku akan menemui Long Qingfeng ini nanti." Long Lai tersenyum sedikit. "Ya." Burung gagak api berkepala 3 itu mengangguk sedikit. Mata Long Lai sekali lagi melirik melewati Broken Sky Cliff, mendengus menghina, berbalik dan menghilang langsung ke dalam pohon Sycamore. Gagak api berkepala 3 menyaksikan Long Lai pergi, dan kemudian melihat keluar tebing langit rusak, dengan 6 mata menyala-nyala menoleh dengan senyuman aneh, "Hei, kalian murid Akademi Pedang sangat menyedihkan. Aku akhirnya berhasil sampai ke tempat suci tempat seni bela diri di hatimu, tetapi selama penilaian pemula di Miracle Ridge, aku bertemu Pangeran Long Lai. Sepertinya kalian semua ditakdirkan untuk mati di sini." Kuek. 3 kepala burung gagak api tersenyum aneh, mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam pohon Sycamore. Tebing langit rusak. Seorang prajurit mendatangi Liu Xuan dan berkata, "Saudara senior Liu Xuan, ini kurang dari 1 jam sebelum matahari terbenam, dan hampir semua murid dengan kekuatan yang baik telah tiba. Bisakah kita?" Liu Xuan, ini adalah penyelenggara dari murid Akademi Kendo kedua. Long Qingfeng meremehkan kelompok prajurit dari Lingdong, jadi tentu saja dia tidak akan memanggil prajurit. Adapun Jian Ruohan dan Ye Jianqiu, mereka hanya ingin berlatih, dan mereka tidak ingin membangun gengsi di antara para pejuang, apalagi membentuk kelompok. Tapi Liu Xuan berbeda, dia datang ke Miracle Ridge untuk berlatih, pertama, meminjam sumber daya pelatihan di Miracle Ridge untuk menjadi lebih kuat, dan kedua, untuk mengumpulkan prajurit berbakat untuk keluarga Liu. Oleh karena itu, Liu Xuan meminta para prajurit di Xin Qingshan untuk memusnahkan monster di tebing Duan Tian. Setelah binatang iblis dimusnahkan kali ini, status Liu Xuan di hati para murid pasti akan meningkat. Bukan tidak mungkin untuk mengundang mereka bergabung dengan keluarga Lingnan Liu di masa depan. Liu Xuan mengangguk ringan, melihat sekeliling seperti obor, dan berkata dengan keras, "Murid Akademi Pedang, saya adalah seniman bela diri jenius Liu Xuan. Saya Bucai.
Orang pertama yang menemukan hilangnya monster di Gunung Xinxing, dan juga yang pertama menemukan tebing langit patah. Liu tahu betul bahwa kultivasi Liu yang lemah tidak cukup untuk menelan monster tebing langit patah. Selain itu, kita semua adalah murid dari generasi yang sama dan harus mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, Liu memanggil semua murid Akademi Kendo untuk mengarahkan pedang mereka ke monster dan membunuh mereka bersama-sama. Berapa banyak poin yang bisa kamu peroleh dengan membunuh monster nanti tergantung sepenuhnya pada kemampuanmu sendiri. Liu suara Suan keras dan dia berbicara dengan sangat benar. Bo Yuntian dan semua murid sangat berterima kasih setelah mendengar ini, dan kesukaan mereka terhadap Liu Suan juga meningkat secara dramatis. Liu Suan kemudian berkata, sekarang penilaian akan segera berakhir, dan sebagian besar murid kuat di kelompok baru telah tiba, maka kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Saudara dan saudari, ikuti saya untuk menggambar Anda pedang dan serang tebing langit patah. Bunuh iblis-iblis itu. Bunuh. Segera setelah dia selesai berbicara, Liu Suan mengeluarkan pedangnya dan menyerbu ke tebing langit patah. Setelah ini, semua murid Akademi Pedang membubung ke langit dengan niat pedang mereka membubung ke awan, dan energi spiritual mereka bergejolak di seluruh tubuh mereka. Seperti pedang tajam yang tak terhentikan, mereka menyerbu ke tebing pemecah langit. Di tepi kerumunan, dalam kegelapan, Lin Bai mengangkat matanya sedikit, sudahkah kita mulai? Ayo. Segera, mata Lin Bai bersinar dengan niat membunuh, dan dia mengikuti murid-murid Akademi Kendo dan bergegas masuk langkah demi langkah di dalam tebing Duan Tian. Jian Ruohan, Ye Jianqiu, Long Qingfeng dan prajurit berbakat lainnya juga mengikuti dari dekat. Di Broken Sky Cliff, terjadi perkelahian. Bab 909 Jarak Dekat. Atas perintah Liu Suan, hampir 5.000 murid Akademi Pedang bergegas ke tebing langit patah. Lin Bai juga mengikuti prajurit itu dari dekat ke Broken Sky Cliff. Bunuh. Semua monster harus mati hari ini. Ini semua poin, bunuh. Sejumlah besar prajurit bergegas ke tebing Duan Tian dan melihat monster yang tak terhitung jumlahnya di dalam, semuanya memiliki mata ganda bersinar. Ini semua adalah poin. Monster alam ramuan manusia tingkat keempat, 40 poin. Monster alam ramuan manusia tingkat kelima, 50 poin. Untuk murid baru saat ini, mampu membunuh 3 monster di alam ramuan manusia tingkat keempat jelas merupakan keuntungan besar. Tapi Lin Bai berbeda. Lin Bai memasuki tebing Duan Tian dengan tujuan menjadi nomor 1. Juara pertama tidak hanya diberi hadiah 10.000 poin, tetapi Du Guyun juga berjanji kepada Lin Bai bahwa dia secara pribadi akan memberi hadiah kepada Lin Bai dengan 100.000 poin. Bagi Lin Bai, ini adalah godaan yang sangat besar. Prajurit manusia terkutuk. Karena kamu di sini untuk mati, maka tidak ada yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Kelilingi aku. Sosok gagak api berkepala 3 muncul di pohon Sicamore di dinding gunung pada waktu yang tidak diketahui. Binatang berkepala 3 menyemburkan api kemarahan dan menatap murid-murid Akademi Pedang yang bergegas ke tebing Duan Tian dengan gigi terbuka. Ayo mulai. Lin Bai mengikuti prajurit itu ke tebing langit rusak dengan matanya. Sekilas, dia segera mengunci beberapa monster-monster di alam ramuan manusia tingkat kelima. Tiba-tiba, sosok Lin Bai melintas dan terbang langsung keluar dari kerumunan. Prajurit semut, makanlah salah satu cakarku. Seekor harimau iblis berbintik hitam yang baru saja turun dari gunung menggunakan cakar ganasnya untuk menyerang dan membunuh prajurit tingkat rendah di depannya. Jika cakar ini diterapkan, orang ini pasti akan hancur berkeping-keping. Namun di saat kritis ini, bayangan putih tiba-tiba muncul seperti hantu. Saat orang ini muncul, pedangnya bersinar, dan cahaya pedang yang sangat tajam memotong kepala harimau iblis dengan pedang, dan darah segera muncrat. Cahaya pedang menyala dan menyinari wajah pria itu adalah Lin Bai. Lin Bai tampak dingin dan tidak tersenyum. Setelah membunuh harimau iblis dengan satu pedang, dia menguras darah iblis dari tubuh harimau iblis dengan satu tangan, lalu memasukkan tubuh harimau iblis ke dalam tas penyimpanan. Siapa orang ini? Dia benar-benar membunuh Demon Tiger, yang berada di tingkat kelima dari alam inti manusia, dengan satu pedang. Dia menghilang lagi. Prajurit tingkat rendah yang baru saja diserang oleh Demon Tiger melihat ke arah bayangan putih di depannya karena terkejut. Untuk sesaat, prajurit itu merasa bahwa dia pasti akan mati, tetapi bayangan putih itu tiba-tiba muncul dan tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menghilang pada saat dia tidak dapat melihat wajah orang lain dengan jelas. Yang kedua, Lin Bai menggunakan sayap Dewa Angin dan petir dengan seluruh kekuatannya, dan terbang melintasi tebing pemecah langit untuk mencapainya secepat kilat. Di depan, seekor macan tutul iblis emas baru saja menelan seorang prajurit dalam satu suap. Saat ia mengunyah, cahaya pedang terang jatuh dari langit dengan kekuatan destruktif. Tidak, pupil macan tutul iblis emas tiba-tiba membesar karena ngeri.
Saat ia hendak melawan, cahaya pedang jatuh dan memenggal kepala macan tutul itu. Setelah cahaya pedang Lin Bai jatuh, sosoknya hanya muncul sesaat. Setelah memasukkan darah dan tubuh iblis macan tutul iblis emas ke dalam tas penyimpanan, dia berbalik dan menghilang. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Begitu saja, Lin Bai seperti hantu putih, terus-menerus berkeliaran di sekitar medan perang. Target Lin Bai adalah semua monster di alam ramuan manusia tingkat kelima, dan mereka yang berada di alam ramuan manusia tingkat keempat bahkan tidak melihatnya. Selain itu, Lin Bai sangat cepat sehingga dia hampir bisa membunuh semua binatang iblis di dan realem tingkat kelima secara instan dengan satu pedang. Ini terlalu cepat. Siapa hantu putih ini? Sial, aku bisa langsung membunuh ular iblis itu, tapi dia benar-benar muncul dan merebutnya dariku. Banyak prajurit yang berteriak dengan marah. Mereka ingin menemukan hantu putih ini, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan sulit bagi banyak prajurit untuk mengejarnya. Jian Ruohan mengayunkan pedangnya, dan kekuatan dingin membekukan monster di depannya menjadi patung es. Pada saat itu, dia melihat ke belakang dengan matanya yang indah, dan kebetulan melihat bayangan putih berkedip di antara kerumunan. Itu dia. Saat Jian Ruohan melihat bayangan putih ini, dia hampir sepenuhnya yakin dengan identitas orang ini. Wajah Ye Jianqiu kusam. Dia membunuh monster itu dengan pedang dan melihatnya dengan tenang. Senyuman hangat muncul di sudut mulutnya, dia di sini juga, tapi itu benar. Ini adalah tempat terbaik untuk mendapatkan poin. Tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Liu Xuan melihatnya dengan ngeri, hanya untuk melihat bayangan putih berkedip terus-menerus. Liu Xuan, yang telah bertarung melawan Lin Bai, sekilas secara alami mengenali bahwa ini adalah teknik gerakan Lin Bai. Lin Bai. Wajah Liu Xuan segera berubah, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak di tubuhnya. Tepat di sini, aku berencana membunuhmu dalam kekacauan, dan tidak ada yang akan mengetahui bahwa itu aku. Li Bai, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah melihat Lin Bai, ekspresi Liu Xuan berubah dengan cepat. Diam-diam mengambil keputusan, dan berlari langsung menuju Lin Bai dalam sekejap. Raungan. Jeritan melengking terdengar. Di depan Lin Bai, monster-monster jatuh di bawah pedang Lin Bai dengan ratapan enggan. Yang kesembilan. Lin Bai mengulurkan tangannya untuk memurnikan darah iblis, dan kemudian memasukkan tubuh binatang iblis itu ke dalam tas penyimpanan. Tepat ketika Lin Bai hendak meninggalkan tempat ini dan terus mencari monster tingkat kelima di alam manusia. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menggigit dan dingin datang dari belakang Lin Bai. Hah! Lin Bai tertegun, dan tiba-tiba melihat ke samping, dan kebetulan melihat Liu Xuan dengan senyum ganas di wajahnya, pedang seperti pelangi, dan aura pembunuh datang ke arahnya. Liu Xuan. Lin Bai mencibir dengan jijik, dengan embun beku di matanya. Liu Xuan mencibir, Lin Bai, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak kuat dalam kultivasi, dan nada suaramu tidak kecil, tetapi kamu hanya dikalahkan oleh salah satu bawahanmu, bagaimana kamu bisa berani? Lin Bai tiba-tiba berbalik dan meledak ke arah Liu Xuan. Terburu-buru pergi. Liu Xuan hari ini bukan lagi Liu Xuan 2 bulan lalu. Lin Bai, izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya saya hari ini. Liu Xuan berkata dengan dingin. 2 bulan lalu, Liu Xuan dikalahkan oleh Lin Bai dan ditegur oleh paman klannya. Dalam 2 bulan terakhir, Liu Xuan belajar dari rasa sakitnya dan meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Tidak hanya itu, dia juga mempraktikkan jurus pertama Mo Wenjian ke dunia kecil. Level menjadi negara. Hati pedangnya jernih. Saat Liu Xuan mencapai Lin Bai, dia terbang ke arahnya dengan pedangnya. Kamu bukan orang yang sama seperti kamu 2 bulan lalu. Bukankah aku sudah membuat kemajuan apapun dalam 2 bulan terakhir ini? Aku bisa membunuhmu tanpa menghunus pedangku hari ini. Lin Bai menyipitkan matanya dan menebas dengan pedangnya. Tampaknya pedang Lin Bai ping acuh tak acuh, hampir tidak ada fluktuasi kekuatan, tetapi saat bertabrakan dengan pedang Liu Xuan terbang mundur seperti bola meriam, jatuh dengan keras dan jatuh 100 meter jauhnya. Muntah darah di mulut, melihat murung. Bagaimana ini mungkin? Saya telah mengembangkan transparansi hati pedang ke tingkat yang kecil, bagaimana mungkin saya masih belum menjadi lawannya? Liu Xuan jatuh ke tanah, muntah darah, dan berkata dengan ekspresi ngeri. Liu Xuan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, kembalilah dan beritahu Liu Tian bahwa kamu akan datang kepadaku jika kamu memiliki kemampuan. Lin Bai menatap Liu Xuan dengan ganas dan berkata, matanya seperti pedang, membuat orang merasa ketakutan. Liu Xuan jatuh ke tanah, dan sangat ketakutan dengan penampilan Lin Bai sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan ketakutan yang tak terkendali terlihat di wajahnya. Bab 910 Pertempuran dengan Naga King Feng. Lin Bai menjatuhkan Liu Xuan dengan satu pedang, menakuti banyak muridnya hingga menjadi pucat. Apa?
Kakak senior Liu Xuan dari kelompok jenius dikalahkan dengan mudah oleh orang ini. Ini tidak mungkin. Banyak pejuang sekarang mengikuti Liu Xuan. Ketika mereka melihatnya dikalahkan, mereka tiba-tiba saya sangat terkejut. Pada saat ini, Long Qingfeng di kejauhan membunuh monster itu dengan pedang, lalu memandang Liu Xuan dan berkata dengan dingin, kamu juga seorang jenius dari keluarga Liu di Lingnan, tetapi kamu dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh seorang jenius dari Lingnan. Ini benar-benar memalukan bagi Lingnan. Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah seorang pejuang dari Lingnan? Liu Xuan memandang Long Qingfeng dengan ngeri. Siapa kamu? Liu Xuan datang ke Miracle Ridge dan itu sangat rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali Liu Tian. Long Qingfeng sebenarnya menunjukkan asal dan identitas Liu Xuan dalam satu kalimat, bagaimana mungkin Liu Xuan tidak terkejut dengan hal ini? Aku lebih tahu darimu berapa banyak jenius Lingnan yang ada di Miracle Ridge. Long Qingfeng berkata dengan dingin. Long Qingfeng adalah seorang jenius dari dinasti Qinglong di Lingnan. Dinasti Qinglong adalah dinasti paling kuat di Lingnan. Jaringan intelijen ada di seluruh dunia. Dengan sedikit usaha, Anda dapat mengetahui siapa yang datang ke Miracle Ridge. Huff. Mendengarkan kata-katamu seperti ini, sepertinya kamu berasal dari Lingnan. Jika itu masalahnya, maka jika kamu bisa mengalahkan Lin Bai, lakukanlah. Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, tolong berhenti bicara. Hemat energi untuk menghadapi monster. Liu Xuan berkata dengan nada menghina. Ketika Long Qingfeng mendengar ini, senyuman misterius muncul di sudut mulutnya, hari ini saya akan membiarkan Anda melihat gaya sebenarnya dari jenius Lingnan. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Long Qingfeng tiba-tiba menghilang dari depan Liu Xuan, berbalik menjadi sisa coretan. Bayangan itu menghantam Lin Bai secepat kilat. Sepanjang jalan, cahaya pedang yang menyilaukan muncul di langit. Kekuatan naga yang mendominasi terpancar. Siapa? Lin Bai sedang membunuh monster itu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar telah mengunci dirinya. Niat membunuh ini tentunya bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh pejuang biasa. Di bawah tebing pemecah langit ini, pastinya tidak akan ada lebih dari 5 prajurit yang bisa memancarkan niat membunuh seperti itu. Lin Bai melihat ke samping dan kebetulan melihat Long Qingfeng datang. Long Qingfeng, aku belum datang kepadamu, tetapi kamu telah datang kepadaku. Sosok Lin Bai menghilang dan dia segera menyerang Long Qingfeng. Ku bilang, selama penilaian pendatang baru, aku pasti akan datang dan mengambil nyawamu. Long Qingfeng berkata dengan dominan. Cih, jenderalku dikalahkan. Long Qingfeng, apakah kamu lupa bagaimana dia melarikan diri karena malu di pegunungan Lingfan hari itu? Lin Bai mencibir. Sialan. Jangan menyebutkannya lagi. Wajah Long Qingfeng berubah ganas ketika dia mendengar Lin Bai menyebutkan apa yang terjadi di pegunungan Lingfan lagi. Sangat marah. Di bawah kemarahan Long Qingfeng, keterampilan pedangnya tiba-tiba menjadi ganas, dan raungan naga bernada tinggi menyebar. Pedang ini penuh dengan dominasi dan kekerasan, seperti naga dewa yang datang ke dunia untuk membantai makhluk hidup, dengan kekuatan tak terbatas. Satu pedang tanpa batas. Lin Bai segera menggunakan teknik pedang nirvana untuk memukulnya. Gemuruh. 2 gerakan bertabrakan, pedang bertabrakan, dan raungan memekakkan telinga menyebar. Di pohon Sicamore, tiba-tiba pangeran dari klan naga bumi muncul lagi. Melihat tabrakan antara Long Qingfeng dan Lin Bai di bawah, dia langsung tersenyum aneh, menarik, mereka benar-benar mulai bertarung di antara mereka sendiri. Ilmu pedang yang dilakukan oleh Feng benar-benar membuatku merasa sedikit berdebar. Long Lai menatap Long Qingfeng dengan kilauan di matanya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Long Lai menyipitkan matanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, Long Lai tiba-tiba membuka matanya dan menatap Long Qingfeng dengan ngeri, pedang pembunuh naga Lin Duo. Long Lai teringat bahwa 20 tahun yang lalu, ada seorang pejuang yang memasuki dunia prasejarah. Berburu klan naga bumi, konon orang tersebut datang ke klan naga bumi dan mengaku ingin menggunakan klan naga bumi untuk mengasah kemampuan pedangnya. Dalam pertempuran itu, semua penguasa klan naga bumi hampir musnah, dan mereka semua mati di bawah pedang prajurit. Kumpulan ilmu pedang itu masih menjadi mimpi buruk di hati klan naga bumi. Oleh karena itu, klan naga bumi secara khusus meninggalkan bayangan pertempuran tahun itu, sehingga setiap master klan naga bumi akan mengingat rangkaian ilmu pedang ini, dan harus membunuh pewaris rangkaian ilmu pedang ini sebagai pembalasan atas apa yang terjadi. Saat itu, kebencian. Belakangan, klan naga bumi mengetahui bahwa prajurit ini bernama Lin Duo, dan dia juga berasal dari Akademi Kendo Punggung Bukit Senji. Pedangnya disebut pedang pembunuh naga. Kumpulan ilmu pedang ini seluruhnya ditempa dengan darah klan naga bumi. Long Lai menatap Long Qingfeng, matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan niat membunuh berwarna merah darah.
Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara dingin, hari ini, aku, Long Lai, akan menarik kembali sebagian dendam yang kubuat saat itu. Yang mulia, pangeran, karena mereka berjuang begitu keras, mengapa tidak membiarkan mereka ingin bertarung sebentar? Bukankah lebih baik jika kita hanya duduk dan menonton dan memetik manfaatnya? Api berkepala 3 kata gagak sambil menyeringai. Huff. Firecrow, kirim perintah agar semua monster mengepung pintu keluar tebing Duan Tian. Tidak ada prajurit yang diizinkan keluar hidup-hidup hari ini. Juga, kirimkan aku perintah untuk memanggil semua monster dalam jarak 100.000 mil untuk segera dukung Greenland baru, siapapun yang gagal datang setelah mendengar perintah itu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Hari ini aku ingin membuat Akademi Kendo memercikkan darah di sini. Long Lai berkata dengan niat membunuh di matanya. Aku menurut. Burung gagak api berkepala 3 tersenyum aneh, lalu terbang untuk menyampaikan perintah. Dentang, dentang, dentang. Lin Bai dan Long Qingfeng bertempur, dan terjadilah tabrakan yang hebat. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama 1/4 jam penuh, tetapi mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Kita tidak bisa menundanya lagi, itu hanya membuang-buang waktu. Lin Bai melirik matahari terbenam dari sudut matanya. Itu hampir saat terakhir sebelum penilaian berakhir. Jika dia terus bertarung dengan Long Qingfeng, dia mungkin akan kehilangan banyak poin. Kalau begitu, ayo kita akhiri secepat mungkin. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di dalam hatinya. Hati pedangnya jernih. Gerakan pertama pedang Mo Wen dilepaskan dari tangan Lin Bai. Ini adalah ilmu pedang terkuat yang mampu dilakukan Lin Bai sejauh ini. Ilmu pedang ini bahkan lebih kuat dari gabungan 4 pedang Feng Huaxuiwei dan Jue Guntur pengendali pedang ilahi. Hati pedangnya jernih. Long Qingfeng melihat Lin Bai menggunakan keterampilan pedangnya dan segera menggunakan kekuatan magisnya juga. Kedua pedang energi itu kembali berbenturan sengit di lapangan. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang menakutkan, membuat beberapa prajurit yang lebih lemah di sekitar langsung terbang menjauh. Mereka memuntahkan darah. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai dan Long Qingfeng, ekspresi mereka sudah pucat. Ngeri. Dia benar-benar memblokirnya. Lin Bai terkejut. Dia belum mati. Long Qingfeng juga tampak tidak percaya. Tapi saat ini, bunuh. Tidak seorang pun di antara kalian murid Akademi Kendo yang bisa melarikan diri hari ini. Bunuh. Ho 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 ho. Suara tanah berguncang dan pegunungan berguncang terdengar, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda sedang bergegas menuju mereka. Di luar Broken Sky Cliff, terdengar suara monster-monster yang mengaum dan mengaum dengan keras. Lin Bai terkejut dan segera melihat keluar tebing Duan Tian. Long Qingfeng juga melihatnya dengan wajah bingung. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak monster? Ya Tuhan, ini bukan monster dari Xin Xingshan. Penjaga tembok besar tidak menemukan monster-monster ini. Monster-monster ini, di sana setidaknya harus berjumlah puluhan ribu, dan semuanya adalah monster-monster di level 4 atau lebih tinggi dari alam ramuan manusia. Banyak prajurit telah melihat bahwa monster-monster yang dikumpulkan dari Xin Qingshan bukan milik Xin Qingshan. Terlebih lagi, sepertinya monster-monster ini tidak terdeteksi oleh penjaga tembok besar. Akibatnya, monster-monster ini telah mencapai luar Broken Sky Cliff, dan penjaga tembok besar tidak menyadarinya. Mata Ye Jianqiu membelalak, niat membunuh mengalir di tubuhnya, dan mulutnya menunjukkan kesungguhan, dengan energi yang begitu besar, dia dapat memanggil semua monster dalam jarak 100.000 mil. Tampaknya pangeran dari klan naga bumi telah benar-benar tiba.